Oke, baiklah, kita akan lanjutkan materi kita tentang transistor BJT. Pembahasan kita untuk transistor ini kita akan membahas sama seperti transistor biasa, yaitu konstruksi dari transistor, bias transistor, region operation, dan transistor bias. Transistor construction ini dapat kita lihat, yaitu ada 3, drop region, emitter, kolektor, dan basis. Dan kita sudah membahas tipe dari sebuah transistor, yaitu ada region emitter, region basis, region kolektor. Baik itu untuk tipe PNP dan tipe NPN dari sebuah transistor. Transistor BJT atau dasarnya adalah transistor bipolar. Susunannya ada tipe NPN, ada tipe PNP. Dan simbolnya dapat kita lihat. Dan bentuk fisiknya dapat kita lihat. Jadi, kalau dia NPN, tipenya ada seperti ini. Kalau tipe PNP, ada seperti ini. Kemudian, bias transistor ada disebut forward bias dari kolektor ke basis.
kemudian ada reverse bias dari emitor ke kolektor. Kemudian kita harus memberikan sumber tegangan PBE dan juga mempunyai tegangan PCC. Di basis dan emitor ada drop tegangan dan disebut itu adalah CP junction sebesar 0,7. Sebuah transistor tipe PNP dapat kita lihat disimbolkan berupa keran. Ada air masuk, wadah air. Kemudian di sini yang perlu Anda perhatikan, yang kita sebut pada materi minggu yang lalu, ini berupa switch. Kalau ini terbuka ke atas, maksudnya jika air basis diberikan airnya, akan ini turun. Berarti semakin kecil air yang mengalir dari kolektor ke emitor. Jika air dari basis diberikan sedikit, pelampung ini akan naik sehingga arus ataupun air dari kolektor akan banyak ke emitor. Jadi banyaknya air yang keluar dari kolektor ke emitor tergantung switch basisnya. Itu maksudnya di sini. Jadi ibaratkan ada air, ada pelampung di sini. Kalau banyak airnya dimasukkan dari basis, ini akan turun sehingga ini akan tertutup. Jadi kalau arus basisnya itu besar, maka arus dari kolektor tidak akan mengalir ke emitor. Namun jika arus basisnya diberikan grip, tergantung misalnya di sini pelampungnya akan ke sini. Jadi masih ada air dari kolektor mengalir dari sini. Dari sini. Kalau arus basisnya sedikit, ini menjadi di sini. Maka semakin besar air yang mengalir dari kolektor ke emitor. Jadi itu maksudnya bahwa transistor ini digunakan sebagai switch. Kemudian kita dapat membahas yaitu bias transistor pada tipe NPN. Kita berikan di sini P basis, PBB, kita berikan tegangan di sini. Kemudian kita berikan sumber tegangan dari sini PCC. Maka kita dapat mengukur berapa arus di IB dan juga arus di IC dan juga arus di IE. Kalau kita memberikan sumber tegangan PBB dengan PCC, di mana IE itu dapat kita lihat IB masuk, IC, kemudian IE. Maka penjumlahan yang terukur di sini adalah penjumlahan dari IB dan IC. Kemudian proses bias transistor tersebut dapat kita lihat dengan memberikan sumber tegangan PBE, PBE, dan PCC. Kita berikan sumber tegangan di sini dan di sini, maka aliran IE dapat kita lihat dan aliran IC-nya. Aliran IE-nya, kemudian aliran IC, kemudian aliran IB-nya. Jadi ini siklus arus yang terjadi pada transistor. Kemudian kita mengulang lagi bahwa region operation dari sebuah transistor ada pada saat keadaan aktif, saturasi, breakdown, dan cut off. Sebuah transistor bekerja aktif yaitu pada arus IB-nya 70 mikroampere. Dia saturasi pada saat arus IB 50 mikroampere. Dan dia cut off pada saat IB-nya 0. Operasi aktif region tadi yang kita sebut bahwa tergantung dari nilai
IC. Maka di sini dapat kita lihat arus kolektornya IC, yaitu kita memperoleh nilai IB kemudian dikalikan dengan IC, di mana IC itu adalah beta DC dikali IB. Untuk saturasi kita dapat lihat bahwa IC tidak dapat dikontrol oleh B. Kemudian pada saat breakdown, yaitu dapat kita lihat tegangan basis itu sangat besar sehingga arus yang mengalir. Kemudian pada saat keadaan cut off, yaitu IB-nya 0, sehingga IC-nya sama dengan 0. Rumus ketetapan yang digunakan untuk transistor yang perlu kita ingat yaitu sebagai berikut. Untuk IE-nya, untuk menghitung IC, menghitung IB, menghitung beta DC, alfa DC, dan alfa DC. Jadi di sini rumus yang sering digunakan untuk menghitung berapa arus dan beta DC pada sebuah transistor. Salah satu contoh, sebuah transistor mempunyai arus emitor 15 mA dan IB-nya sama dengan 60 mikroampere. Berapa alfa DC dan berapa beta DC-nya? Maka dapat kita hitung IC sama dengan IE dikurang IB, yaitu 15 mA dikurang 60 mikroampere. Hasilnya adalah 14,94. Sehingga kita dapat menghitung beta DC dan alfa DC-nya sesuai dengan rumus tadi. Beta DC IC per IB, alfa DC IC per IE. Jadi itu dihasilkan dari rumus tadi. Kemudian rate dari transistor, karakteristik dari transistor itu adalah transistor like any other device. The limitation are specification in manufacture sesuai dengan datasheet yang kita ambil dari Google. Kemudian maksimum rating itu tergantung dari nilai kolektor, tegangan kolektornya ke basis, dan juga tegangan kolektor ke emitor, kemudian emitor ke basis, dan arus kolektor. Kemudian kita menghitung berapa disipasi dayanya. Kalau sebuah transistor kita melihat dari tipenya, kemudian dia terdiri dari dua buah dioda, yang ini dia, yaitu inilah yang disebut yaitu tipe NPN. Ini NPN. Kalau tipe PNP kita masih ingat, yaitu arahnya ke dalam. Ini adalah tipe PNP. Maka transistornya bentuknya seperti ini, arahnya ke bawah. Kemudian ini adalah basis, ini kolektor, ini emitornya. Kemudian bagaimana melihat sebuah transistor baik atau tidak? Kita dapat mengukur dengan berapa ohm resistasi bulknya, bulk resistannya, dengan menggunakan rangkaian sebagai berikut. Kemudian kita juga dapat menghitung untuk transistor berapa R bulknya, atau kita menginginkan low resistan dan high resistan, kita mengukurnya dengan memberikan sumber tegangan PCC dan PB. Untuk karakteristik dari sebuah transistor BJT
kita akan melihat operation point-nya, kemudian menganalisis seperti apa sinyalnya. Kemudian untuk transistor BJT, kita akan memperoleh region operation-nya, kemudian emitter base junction, dan collector base junction. Areal kerja dari sebuah transistor BJT, area forward aktif, maka akan terjadi di emitter base junction-nya forward bias, dan pada sisi collector base-nya reverse. Kemudian pada saat transistor reverse di area operation-nya reverse aktif, maka emitter basisnya reverse, sehingga yang bekerja itu adalah collector base. Kemudian pada saat region operation-nya cut off, maka emitter base-nya reverse, kolektornya reverse. Kemudian pada saat area operasi saturasi, emitter base-nya mengarah forward bias, kolektor base juga forward bias. Ini ketetapan region operation dari transistor BJT. Yang kita maksud di sana yaitu transistor BJT tadi, kita dapat melihat gambar sebagai berikut, yaitu tipe dari transistor ini adalah PNP BJT. Kemudian di sini dapat kita lihat yang pertama H+, arus H+ akan mengalir dari emitor ke basis. H+ itu berupa arus yang mengalir, jadi arus yang mengalir dari emitor ke basis. Jadi dari sini harusnya mengalir ke sini sebesar H+. Kemudian poin yang kedua, E- injection across the forward bias, EB junction. Kemudian arus dari basis akan mengalir ke emitter. Yang ini, yang kedua. Yang ini, yang kedua. Kemudian yang ketiga, arus emitter. Ini arus emitter akan masuk lagi ke basis. Kemudian poin yang keempat, kita lihat, yang ini poin keempat, H+ yang datang dari emitter tadi, yang ini tadi, H+ yang ini, H+ tadi, reaching the reverse bias C junction, collector junction. Maka H+ tadi di sini akan masuk ke kolektor karena nilai H+-nya lebih besar dari nilai E- tadi yang keluar ke emitter dan basis, yang keluar ke emitter dan basisnya. Sehingga poin yang kelima dan keenam yaitu thermal generate E- dan H+ make up reverse saturation. Jadi dengan nilai dari E- dan H+-nya sama, maka arus saturasi akan terjadi dari kolektor. Jadi ini saturasinya. Saturasi. Itu keterangan dari sini. Ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Jadi seperti inilah proses kerja dari sebuah PN BJT atau transistor BJT bekerja pada saat areal saturasi dan junction dan juga forward. Kemudian coba kita lihat
Coba kita lihat pada rangkaian ini. Kita mengingat tadi bahwa saturasi terjadi untuk nilai tegangan pada transistor. Di sini kita berikan PBE-nya misalnya 5 volt. Kemudian PBC-nya kita berikan 12 volt. Maka di sini akan ada arus IB, arus IE, dan IC, di mana nilai IB-nya mengalirkan arus IEP. Kemudian IB-nya juga mengalirkan arus IRD dan juga IRD. Karena nilai IB-nya lebih besar, makanya nilai IEP dari IE lebih kecil. Sehingga arus yang mengalir dari IE ke IC. Jadi di sini arus IE-nya, INN-nya lebih besar, ada yang mengalir sedikit sebagian ke IB, namun IE akan mengalirkan nilai arus energi N ke IC. Ini adalah tipe NPN. Jadi di atas tadi ini adalah tipe PNP, yang ini akan terjadi junction kolektor. Di sini juga di tipe NPN terjadi junction kolektor dan junction emitter. Di sini kita sebut emiternya. Ini emitter, kemudian ini kolektor, kemudian tadi ada nilai E minus ditambah H plus, yaitu akan mengalir, terjadi junction antara emitter ke kolektor. Ini nilainya sama, maka akan terjadi saturasi antara emitter dan kolektor pada tipe NPN. Tapi saturasinya itu diakibatkan lebih besar oleh nilai IB. Itu proses kerjanya. Kemudian kalau kita lihat transistor BJT, susunannya seperti ini. Inilah yang disebut common basis. Kemudian kalau rangkaiannya seperti ini adalah disebut common emitter. Kemudian kalau rangkaian seperti ini dan arah arusnya ini common collector. Jadi arah arusnya itu kita lihat. IE akan mengalir ke IC, sementara di sini IE sama dengan common emitter ya. Common emitter berarti arus mengalir dari emitter sebagian ke basis dan sebagian ke kolektor. Di sini adalah emiternya, IE sama dengan arusnya mengalir sebagian ke IB dan sebagian ke IC. Kalau dia common basis berarti dari sini dapat kita lihat emitter langsung masuk ke IC. Kalau dia common kolektor, berarti dari kolektor, dari emitter dia langsung ke basis. Jadi ini membedakan common base, common emitter, dan juga common kolektor. Kemudian ini sudah kita jelaskan operasi dari transistor BJT tipe NPE, yaitu pada saat forward bias, repass, cut off, saturation. Kita lihat keadaan emitter basis dan juga kolektor basis. Di transistor BJT kita melihat pasti ada area aktif, di sini area kerjanya. Kemudian di sini cut off, di sini saturasi. Nih. Ini yang kita bahas. Lebih jelas dapat kita lihat
dari karakteristik di sini, untuk saturasi, areal saturasinya ini kerjanya, di mana PCB sama dengan 0, maka nilai IB lebih besar dari 0. Maka apabila lewat saturasi, di mana arus IB-nya 0, ini adalah areal cut-off-nya. Setelah melewati saturasi atau sebesar 0,7, melewati sebesar 0,7, maka dioda atau transistor aktif, ini areal aktifnya. Sehingga nilai arusnya sudah lebih besar dari 0. Kemudian areal aktif, kemudian masuk lagi karakteristik di atasnya. Di sini IB lebih besar dari 0. Saturasinya IB sama dengan 0. Kemudian transistor BJT baik tipe PNP dan NPN dapat kita lihat. Ini arsitekturnya. Kemudian di sini emitter, basis, kolektor. Sementara untuk NPN ada emitter, basis, dan kolektor. Karakteristik dari transistor BJT yaitu sebagai penguat dipengaruhi oleh nilai arus. Dalam materi ini kita melihat area operasinya bahwa PBE pada saat dia untuk mengarah forward, PBSC pada saat areal reverse. Rumus dasar BJT yaitu rumus Kotley, IE sama dengan IES eksponen tegangan PBE per PT dikurang 1 dengan syarat D per mu sama dengan KT per Q. Sehingga ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung arus bahwa sebuah transistor BJT akan dipengaruhi oleh arus. GIES saturasi pada areal saturasi sebuah transistor BJT yaitu 10 pangkat minus 12 sampai dengan 10 pangkat minus 16 ampere. Ini areal saturasi dari sebuah transistor BJT. Dan tegangan termal dari sebuah transistor yaitu dihasilkan dari rumus tegangan termal adalah KT per Q. Dikurang termal, makanya syaratnya di sini adalah PT-nya adalah 26 mili elektronvolt. Dan D tadi kita lihat, D itu adalah diffusion, kemudian mu carrier mobility-nya. Jadi ini rumus dasar dari untuk menghitung arus dan karakteristik dari sebuah BJT. Maka dari rumus ini untuk memudahkan kita hanya mengingat rumus yang ini saja. IE sama dengan IC tambah IB, PBE tambah PBC tambah PCE sama dengan 0. Ini adalah persamaan yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Dan untuk menghitung berapa beta atau penguatan gainnya yaitu IC per IB. Ini rumus dasar yang sering kita buat. Jadi ini rumus yang ini adalah bagaimana orang mendesain sebuah transistor BJT harus mengukur ini. Tapi kalau kita hanya memakai, kita hanya menggunakan rumus ini dan ini. Kalau BJT tersebut dapat kita lihat alfanya itu kita dapat hitung IC per IE. Rumus dasarnya itu dari rumus yang tadi ini
Kemudian untuk mencari IS-nya dan juga mencari IB-nya dari sini. Sehingga dari turunan rumus ini maka muncullah rumus ini. Beta sama dengan IC per IB atau sama dengan alfa per 1 dikurang alfa. Maka diperolehlah rumus kita IC sama dengan beta IB. Jadi dasarnya itu dari rumus ini. Sehingga kita peroleh rumus ini. Kemudian kita akan bahas tentang karakteristik dari transistor BJT sama dengan transistor bipolar. Sebuah rangkaian mempunyai arus basis, kemudian ada arus kolektor, kemudian ada arus emitor. Adanya arus ini karena di arus ini ada karena di sini punya tegangan PCE dan tegangan PBE. Dan kita ingat timbulnya arus itu karena akan terjadi daya apabila ada temperatur. Areal kerja dari sebuah transistor tersebut dapat kita lihat jika arusnya naik, IE, PBE-nya naik, berarti areal kerja dari sebuah transistor ini adalah pada saat tegangan PBE-nya sebesar 0,6, maka arus juga naik, arus naik. Kemudian pada level di sini tegangan naik, berarti arus naik pada tegangan 0,6, bahwa di sini suhu derajat kerjanya sudah temperaturnya sama dengan 300 K. Berarti bahwa jika arus semakin naik, IE-nya semakin naik, maka suhu temperatur dari transistornya juga akan naik. Sehingga kenaikan arus IC akan dipengaruhi oleh nilai betanya. Beta kalau kita ingat, beta sama dengan HFE. HFE. Kita ingat lagi jika IC-nya sama dengan 10 miliampere, maka HFE minimumnya itu adalah 100, HFE maksimumnya itu adalah 300. Berarti ketetapan di sini yang perlu kita ingat yaitu area operasi dari transistor BJT untuk ketentuan IC sama dengan beta IB tadi. Maka ketentuan yang kita peroleh yaitu nilai BC basis kolektor harus lebih kecil dari 0 atau nilai PCE harus lebih besar dari PBE. Maka terjadilah proses penguatan arus. Dan dari karakteristik ini dapat kita lihat nilai PCE lebih kecil dari PBE. Sehingga terjadi basis ke kolektor akan terjadi junction basis atau mengalir arus dari basis ke kolektor, maka terjadilah forward bias. Kemudian IC akan melakukan decreases. Kemudian proses forward bias ini terjadi dengan mengingat nilai PBBE, yaitu nilainya adalah sebesar 0,6 sampai 0,7. Inilah tegangan saturasi yang terdapat di transistor, yaitu nilai PBE-nya itu maksudnya. Nilai PBE yaitu nilainya ini biasanya 0,6 sampai dengan 0,7 dengan saturasinya. Makanya ingat,
kalau kita menghitung nilai IB, seingat IB sama dengan di sini adalah PB dikurang PBE, ini ada resistor per R. Itu rumusnya. Kemudian salah satu contoh karakteristik dari sebuah transistor, kita lihat rangkaian dengan rumus PBB tambah Pin sama dengan RB kali IB tambah PBE. Dan jika IB sama dengan 0, maka PBE sama dengan PBB ditambah P. Dan apabila PBE sama dengan 0, maka IE sama dengan PBB ditambah Pin per RB. Maka dari karakteristik ini dapat kita lihat, yaitu pada saat nilai PBB tambah Pin per RB, IE berarti menghitung nilai IB-nya, maka di sini PBB ditambah Pin berarti arus IB sama dengan 0. Pada saat arus IB sama dengan 0, arus IB-nya sama dengan 0, maka nilai PBE-nya 0, nilai PBE-nya 0. Kemudian pada saat areal kerja di sini, inilah areal kerja normal dari sebuah transistor, yaitu pada saat keadaan nilai PB tambah Pin per RB, yaitu pada saat arus IB-nya 0, IB sama dengan 0, dan IBE sama dengan 0, maka nilai slope idealnya, nilai slope-nya adalah C per RB. Maka maksudnya di sini bahwa jika IB-nya 0 dan IBE-nya sama dengan 0, maka disinilah linear sebuah pembebanan dari sebuah transistor, pasti nilai slope-nya itu adalah C per RB. Kalau IB-nya 0, IBE-nya 0, berarti C per slope-nya berarti minus C per RB slope-nya. Maka dengan persamaan ini dapat kita hitung, berarti nilai C per RB-nya ya C per minus C per 0. 1 dibagi 0, yaitu berarti slope-nya itu adalah minus 1. Dengan jika IB dan IBE sama dengan 0, maka RB sama dengan 0. Jadi ideal sebuah dioda perbandingan PBE dengan IB-nya itu, ya slope-nya adalah minus 1 per 0. Kemudian contoh berikutnya kita lihat sebuah rangkaian, slope-nya tadi kita lihat di sini. Di sini dapat kita lihat perhatikan adalah IC. Kalau yang tadi IB. Berarti di sini adalah perbandingan antara PCC per RC dengan PC-nya, yaitu nilai PCC. Di sini adalah areal slope kerja normal sebuah transistor. Sehingga PCC itu adalah hasil dari perkalian RC, IC ditambah PCE. Sementara PCC dinilai di titik normal di sini adalah PCC per RC. Berarti PCC-nya tadi dibagi dengan RC-nya. Sehingga nilai PCC di sini adalah normal dengan rumus ini, yaitu PCC sama dengan RC dikali IC ditambah PCE. Berarti untuk mencari nilai ideal arus IC-nya berapa?
nilai PCC ini harus dibagi dengan RC. Ini untuk mencari nilai di sini. Jadi normal ideal sebuah perbandingan PCE dengan IE dapat diperoleh dengan rumus ini. Kalau yang tadi normal IB dengan PBE, lihat ini. Ini normalisasi PBE dengan IB. Maka jika IB sama dengan 0, PBE sama dengan dan PBE 0. Kalau di sini normalisasi arus IC dengan PCE. Itu bedanya. Arus basis dan arus kolektor. Kemudian area kerjanya juga sama, mengingatkan kembali area operation per watt juga di phase, cut off, dan saturasi. Untuk aktif region dapat kita lihat bahwa sebuah transistor BJT dapat disimbolkan segi kotak seperti ini, sumber arus independen namanya. Namun sama, arus independen itu beta dikali IB. Maka di sini ada sumber 0,7. Untuk areal per watt, ketetapan yang harus kita perhatikan yaitu arus IB harus lebih besar dari 0 dan nilai PCE harus lebih besar dari 0,2. Dan untuk tipe PNP syaratnya adalah arus IB harus lebih dari 0 dan nilai PCE-nya lebih kecil dari minus 0,2. Jadi ini ketetapan areal kerja per watt dan juga repas dari sebuah transistor BJT. Kemudian untuk analisa region yang kedua dapat kita lihat bisa juga yang harus diperhatikan ideal sebuah transistor yaitu ketetapannya adalah mempunyai IB beta IB. Dan untuk PNP, IB dan beta IB harus lebih besar IC sama. Kemudian untuk tipe NPN dan PNP untuk tegangan DC jika kita berikan harus nilai PBE-nya itu lebih kecil dari 0,5 dan PBC-nya harus lebih kecil dari 0,5. Sementara tipe PNP-nya kita lihat PBC-nya lebih besar dari minus 0,5. Kemudian dari keseluruhan tentang arus perbandingan antara PCE dan IC, PBE dan IC, berarti saturasi tersebut terjadi pada tegangan 0,2. Di sini 0, berarti tegangan saturasi itu terjadi mulai dari tegangan 0 sampai 0,2 secara karakteristik, sehingga menghasilkan nilai cut off IB sama dengan IC sama dengan 0. Areal aktif kerjanya setelah melewati 0,2 IC sama dengan beta IB. Dan saturasi terjadi apabila IC lebih kecil dari beta IB. Maka aktif region yang dimaksud di sini adalah IC sama dengan beta IB, berarti areal cut off-nya di sini dapat kita lihat ini adalah areal cut off-nya atau lebih jelas di sini areal cut off untuk transistor BJT. Kemudian bagaimana cara menganalisis transistor BJT untuk areal aktif saturasi? Kita melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Kemudian salah satu contoh rangkaian yang dapat kita lihat apabila sumber tegangan DC, ini kan tegangan DC,
kita ganti tegangan DC-nya menggunakan tegangan AC. Ini simbol tegangan AC. Kemudian rangkaiannya di sini ekivalennya dapat kita lihat memperoleh PBE. Di sini PBE sebesar 0,7 dan mempunyai arus independen sebesar beta IB. Dan untuk menghitung IE-nya beta ditambah 1 dikali IB. Kita mengingat bahwa areal kerja dari sebuah transistor atau sering disebut key point dipengaruhi oleh nilai betanya. Kemudian kestabilan rangkaian akan dipengaruhi oleh nilai PBB dan PCC. Kemudian untuk solusi bagaimana mencari kestabilan key point tadi, langkah pertama dari rangkaian kita ini dapat kita lihat rangkaian sederhananya. Poin pertama dapat kita lihat sebagai sumber PB di sini basis. Kalau kita ingat basis berarti ada IB. Ini basisnya, kolektor, emitor. Kalau kita memperoleh sebuah rangkaian sebagai di poin pertama ini, rangkaiannya ADR1, ADRC, ini adalah rangkaian real, rangkaian elektronik sebagai pembagi tegangan. Kemudian, rangkaian ini, kalau kita sederhanakan lagi, bahwa terjadi perhitungan pertama yaitu menghitung paralel antara R1 dan R2. Berarti ini adalah berfungsi sebagai pembagi tegangan. Untuk mencari RB, untuk menghitung berapa tahanan paralel antara pembagi tegangan R1 dengan R2, kita dapat hitung yaitu RB sama dengan R1 diparalel dengan R2. Atau rumus RB sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Itu maksudnya paralel di sini. Ini paralel. Yaitu RB sama dengan R1 diparalel dengan R2. Ini dia rumusnya. Setelah kita menghitung RB-nya, paralel R1 dengan R2, kemudian RB tersebut, RB yang ini dia RB-nya. Jadi kita sederhanakan RB-nya seperti ini. Yaitu RB ini adalah hasil paralel dari R1 dengan R2. Sehingga setelah kita peroleh nilai RB, tahap ketiga ini kita akan menghitung berapa tegangan PB-nya. Tegangan PB, tegangan di sini, tegangan PB adalah PCC per R2. PCC dikali R2 per R1 tambah R2. Jadi berapa tegangan PB? Menghitung tegangan PB ini adalah yaitu PCC yang ini PCC, yaitu PCC dikali R2, ini R2-nya ini R2, yaitu R2 per R1 ditambah
R2. Ini untuk menghitung berapa tegangan basis. Kemudian tegangan basis ini juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PB sama dengan RB dikali IB ditambah PBE tambah RE dikali IE. Kemudian dengan ketetapan nilai IE sama dengan beta ditambah 1 dikali IB dengan syarat PBE-nya harus sama dengan 0,7. Sehingga dengan rumus ini kita ketahui PB-nya, kita ketahui IE dan PBE, maka kita dapat menghitung berapa arus IB. Arus IB yang mengalir di sini berapa? Yaitu tegangan PB dikurang PBE per RB ditambah beta ditambah 1 RE. Jadi ini kalau betanya misalnya disebut di sini, beta sama dengan 100 atau 300, maka kita langsung nambah seperti ini. Sehingga rangkaian poin 1, poin 2, poin 3 ini, sehingga rangkaian ekivalennya seperti ini, rangkaian ekivalennya. Sehingga kita dapat menghitung berapa PCE-nya. PCE itu di sini. PCE. Tegangan antara emitter dengan kolektor, itu PCE. PCE sama dengan PCC dikurang RC dikali IC dikurang RE dengan IE. Hanya muncul rumus PCE sama dengan PCC dikurang RC IC dikurang RE IE. Ini cara menganalisis sebuah soal tentang transistor BJT. Kemudian kalau kita menghitung ekivalen, rangkaian ekivalen dari sebuah transistor tadi, kalau kita memperoleh nilai IB, PBE, dan ada RP, ada beta IB, maka rumus ini dapat kita gunakan untuk menurunkan dari rangkaian ekivalen ini. Ada IB, ada IBQ, ada IBT, maka kita turunkan sehingga rumus turunan ini dapat kita memperoleh IB dan RP. Ini rumus dasar untuk menghitung arus. Kemudian disebut sebuah transistor digunakan sebagai common emitter. Di mana sumber tegangannya sebagai berikut, ini rangkaiannya. Kalau rangkaian ini kita buat rangkaian ekivalennya, rangkaian ekivalen dari rangkaian ini, rangkaian utuhnya adalah seperti ini. Kita sederhanakan seperti ini. Inilah bentuk rangkaian ekivalen dari sebuah transistor penguat emitter. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi rangkaian ekivalen ini dengan menggunakan rumus teori Thevenin. Teori Thevenin itu adalah sumber tegangan di short. Kalau ada sumber tegangan harus di short. Kemudian kalau ada sumber arus di open, maka kita lihat di sini sumber tegangan sehingga dia di short.
Nih, lihat. Sumber tegangan di short, sehingga beban RL di open. Kita lihat, ada sumber arus enggak? Independen yang ada. Ada RL enggak? Ada. Kalau ada beban di open, kita lihat open. Berarti inilah equivalent circuit dengan menggunakan jet pump. Dari rangkaian ini dapat kita lihat, dari rangkaian utuhnya aktual, kita akan ubah membuat rangkaian ekivalen. Dari rangkaian ekivalen kita menurunkan ketetapan rumus Thevenin. Jika ada sumber tegangan akan di short, jika ada sumber arus di open, dan jika ada beban di open. Maka untuk rangkaian ini dapat kita lihat rumus yang digunakan adalah Pin sama dengan PBE atau sama dengan RP dikali IB. Berarti Pin, ini Pin, di sini ada PBE, di sini ada PBE, kemudian di dalam transistor ini ada RP, kemudian ada IB. Sehingga tegangan keluarannya adalah minus RL dikali beta dikali IB. Itu untuk menghitung P outputnya. Kemudian yang perlu kita ingat di sini, transistor ini adalah berfungsi sebagai kapasitor di sini adalah berfungsi sebagai kopling. Maksudnya di sini adalah untuk mengkat tegangan AC dan melewatkan tegangan DC. Jadi ini biarpun tegangannya adalah AC, namun kapasitor kopling ini adalah memblok tegangan AC dan melewatkan tegangan DC, dan dia disebut sebagai kapasitor kopling. Maka setelah kita mengetahui tegangan Pin dan tegangan P outputnya, kita dapat menghitung berapa gain atau berapa penguatan yang terjadi di dalam transistor tersebut. Penguatan. Untuk menghitung penguatannya atau sering ditulis yaitu penguatan tegangan AP sama dengan P out per Pin sama dengan minus RL beta per RP. Ini rumus untuk mencari penguatan. Dan untuk mencari berapa impedansi input. Impedansi input itu dapat kita lihat dari sini. Impedansi input yaitu Pin per Iin. Ini rumus yang digunakan untuk penguat common emitter. Kemudian penguat common emitter tadi dengan rangkaian yang sama, kita dapat menghitung gainnya. Jika kita sudah menghitung penguatan tegangan, berarti kita bisa menghitung penguatan arusnya, current gainnya AI. AI sama dengan I output per I input, sama dengan penguatan tegangan dikali impedansi input per RL. Untuk menghitung gain daya gain atau disimbolkan G, AI dikali AP. Kemudian untuk menghitung impedansi output, itu sama dengan RC. Jadi impedansi outputnya hanya ini. Ini adalah jet outputnya. Kemudian impedansi inputnya itu ya ini. Ini paralel jet innya ini. Jet in
sama dengan paralel antara R1 dan R2 dengan RB. Sementara Z out-nya kita lihat hanya ada RC. Kita masuk ke soal. Dalam soal ada transistor tipe NPN mempunyai tegangan PBE sama dengan 0,7. PBE-nya 0,7 dengan nilai IE sama dengan 10 mA. Dengan ketetapan menghitung PBE untuk nilai. Jadi di sini jika tegangan PBE-nya 0,7 maka IE-nya 10 mA. Berarti yang kita hitung adalah jika PBE, berapa tegangan PBE? Berapa tegangan PBE jika IE-nya sama dengan 1 mA? Dengan mengingat IE adalah 1 mikroampere dengan PT 26 milivolt, maka dengan rumus dapat kita lihat pada rangkaian, maka IE sama dengan IS eksponen BE per PT dikurang 1 atau sama dengan IS eksponen BE per PT. Kita masukkan dalam rumus, IE-nya tadi berapa? 10 mA. Eksponen dari PBE adalah 0,7 per 0,26. Dari mana dapat ini? Yaitu PT. Kita ubah menjadi volt. Berarti yang ini kita ubah ke volt. Milivolt menjadi volt 0,06. Kemudian kita turunkan lagi 1 mA eksponen PBE 0,26. Sehingga berapa tegangan PBE yang ini tadi? Untuk nilai arus 1 mA, maka nilai PBE-nya adalah sebesar 0,64 volt. Ini untuk kasus pertama. Bagaimana menghitung tegangan PBE untuk arus IE 1 mA. Contoh yang kedua, di sini terdiri dari 2 buah transistor. Ada transistor Q1 dan Q2. Dan ketetapan nilai arus ES 10 pangkat minus 14 ampere mempunyai beta 100. Hitunglah berapa tegangan PBE dan IC2 dengan asumsi PT sama dengan 26 milivolt. Ini adalah ketetapan transistor mempunyai PT 26 milivolt. Berarti dengan rumus ini kita dapat menghitung berapa tegangan PBE, berapa tegangan di sini. Dan kita dapat menghitung berapa arus IC2. Dengan rumus ini IB1 sama dengan IB2 ditambah IC sama dengan 1 mA. Atau IC sama dengan beta IB. Kita masukkan ke rumus IC 2 per beta ditambah 1 sama dengan 1 mA. Sehingga IC-nya sama dengan 0,9 mA. Kemudian kita akan menghitung berapa IE. Jadi IC-nya kita sudah dapat, IC sama dengan 0,98. Kemudian kita menghitung IE. IE di sini. IE berapa? Yaitu 1 ditambah 1 per beta dikali IC. Maka kita peroleh IE sama dengan 1 ditambah 1 per
100 dikali IC. IC-nya adalah 0,98 miliampere. Maka hasilnya adalah 0,99 miliampere IE. Setelah kita peroleh nilai IE, kita akan menghitung berapa PBE-nya. PBE sama dengan PT L ln IE per IS. Sehingga nilai PBE-nya adalah 0,65 volt. Ini contoh kedua jika kita mau menghitung berapa PBE dan nilai IC2-nya. Contoh berikutnya, dia menentukan berapa tegangan PCE dan tegangan IC untuk aktif region beta sebesar 100 dan PBE 0,7. Maksudnya di sini adalah Q-nya masing-masing Q mempunyai beta 100. Mempunyai beta 100. Di sini juga betanya 100. Dan PBE di sini 0,7. PBE di sini 0,7. PBE-nya disebut 0,7. Hitunglah nilai IC. Jadi kita akan menghitung berapa nilai IC. Dan PCE-nya. Maka kita hitung lebih awal I1 dulu. I1. Kemudian I1 sama dengan, karena di sini adalah R-nya 1,43, maka di sini adalah rumus ini dapat kita lihat 14,3 per 1,43. Maka kita peroleh nilai I1 sama dengan 10 mikroampere. Kemudian kita memperoleh nilai PCC 15 volt dengan rumus ini diperoleh. Rumus ini adalah yaitu PCC dikurang IE2 dikali RC2, ini R1, ini R2, ini RE, maka PCC dikurang IE2 dikali RC2 ditambah PBE per R1. Kemudian rumus ini sama dengan IC1 ditambah IE2 per beta tambah 1. Kita turunkan, maka kita dapat memperoleh nilai IE2 sama dengan 3,91 miliampere. Kemudian kita turunkan untuk mencari IC2. Setelah kita memperoleh IE2 dan IC2, maka kita dapat menghitung berapa PCE sesuai dengan substitusi rumus ini. Maka PCE 1 sama dengan 15 dikurang 10 kilo dikali 1 miliampere IC2 per beta. Kita ketahui IC2-nya kita masukkan. IC2
harus di sini. Ini adalah IC2, di sini R1. Kalau IC2 adalah IC2, yaitu nilainya di sini adalah tegangan PCC per RC2. Betanya berapa? Betanya kita masukkan 100. Maka hasilnya adalah 4,6. Jadi tegangan di PCE 1, jadi di sini PCE 1, di sini PCE 1 sama dengan di sini tegangannya adalah 4,6. Kemudian contoh berikutnya, sebuah rangkaian sebagai berikut. Diperoleh beta 200, PBE 0,7 dan nilai RC 4,7. Kemudian hitunglah IC dan PCE. Maka dengan rumus ini dapat Anda menghitung. Oke, sampai di sini materi kita dan sudah banyak soal yang kita bahas, dan silakan ulang kembali dan baca bukunya dan selesaikan soalnya. Dan di sini banyak soal,